adalah kisah cantik seorang janda muda yang terpaksa menikahi seorang pengemis bernama Randy untuk menutupi aibnya. Namun, apa yang terjadi setelah itu? Cinta yang tulus dan tak terduga akhirnya membawa mereka pada sebuah kehidupan baru yang penuh perjuangan dan kebahagiaan. Inilah kisahnya. Langit sore itu mendung. Di balik jendela kamar, Cantika duduk memeluk lutut, menatap kosong ke halaman rumah. Angin berhembus pelan, membawa aroma basah tanah yang baru tersiram gerimis. Tapi yang lebih basah dari tanah sore itu adalah hatinya. Hatinya yang penuh penyesalan. Usianya baru 25 tahun. Wajahnya cantik, kulit bersih, hidung mancung, alis rapi. Banyak laki-laki di desanya mengaguminya. Bahkan, tak sedikit banyak laki-laki yang mengirim lamaran kepadanya. Sejak ia menjanda 2 tahun lalu. Tapi Cantika selalu menolak. "Aku belum siap," katanya. Yang orang tak tahu, hatinya sudah bertambat bukan pada pria desa, tapi pada Rio, lelaki tampan berjas dan berdasi. Dikenalnya lewat Instagram. Awalnya hanya balas komentar, lalu tukar nomor, lalu ketemuan. Setelah 3 bulan, mereka seperti pasangan resmi. Rio memperlakukannya seperti ratu, mengantar jemput saat mengajar, membawakan makanan kesukaan, bahkan menyebut kata nikah di tahun depan. Dengan senyum manis yang membuat Cantika mabuk cinta. Tapi sekarang cinta itu tinggal luka. Cantika menunduk menatap perutnya yang sudah membuncit 3 bulan. Rahasia yang selama ini disimpan rapat kini mulai menampakkan diri. Gaun longgar pun tak lagi mampu menyembunyikan bentuk tubuh yang berubah. "Cantika," panggilan dari luar pintu membuatnya terlonjak. Ibunya masuk tanpa mengetuk. Wajah bulas termasam, matanya menyisir tubuh Cantika, dan seperti petir yang menyambar, suara itu keluar dengan ledakan. "Kamu hamil?" Cantika tak menjawab. Ia menunduk, tubuhnya gemetar, lututnya melemas. "Ya Allah Cantika." "Astagfirullahaladzim, kamu pikir ini kota? Ini desa, ini di kampung. Kita ini keluarga apa coba? Anak kiai mantan guru ngaji." Tangis Cantika pecah. "Bu, maafkan aku." Bu Lastri memukul meja keras. "Sama siapa?" "Rio, Bu." "Siapa Rio yang dari kota itu? Yang belum pernah kamu kenalkan sama ibu? Yang katanya mau nikah tapi gak pernah datang." Sejak malam itu, rumah jadi neraka. Bu Lastri mengunci Cantika di kamar, melarang keluar rumah, bahkan menyembunyikan semua ponselnya. Ayah Cantika, Pak Mahfud, hanya diam. Sejak dulu memang pendiam, tapi kali ini diamnya berbeda. Tak lagi penuh kasih, tapi seperti tak mengenal anaknya. Kabar itu akhirnya bocor juga. Entah dari siapa. Mungkin tetangga melihat Cantika di antar Rio malam itu, atau mungkin Bu Lastri tak tahan memendam aib dan curhat ke arisan. Dalam waktu 2 hari, Mama Cantika dari bahan gunjingan di warung pengajian, bahkan di grup WhatsApp RT. Cantika hamil tanpa suami. Ya, padahal anak kiai loh. Bisa-bisanya, tapi nggak bisa jaga diri, malu-maluin. Suatu malam, setelah sholat isya, tetua desa Pak Lurah datang ke rumah. "Saya ngerti ini berat Bu Lastri dan Pak Mahfud," katanya sambil menyesap teh hangat. "Tapi kita ini tinggal di lingkungan sosial. Kita harus jaga marwah keluarga, jaga kehormatan desa." "Maksudnya Pak?" tanya Pak Mahfud lirih. "Maaf sebelumnya, tapi saran saya, nikahkan saja Cantika secepatnya. Nggak usah lihat siapa yang dinikahi, asal ada nama suami di akte kelahiran. Nanti masyarakat bisa terima. Kalau nggak, gosip ini bisa makin kemana-mana. Bisa-bisa cucu Anda tidak bisa sekolah karena dicap anak haram." Ucapan itu seperti tombak yang mengancap di dada. Ia hanya mengangguk dengan mata kosong. Sementara Cantika di balik pintu kamar mendengar semuanya dengan wajah basah. Malam itu ia menulis surat untuk Rio. Surat panjang penuh harap dan luka. Ia menulis, "Rio, aku gak butuh uangmu, gak butuh maafmu. Aku cuma minta tanggung jawabmu. Aku hamil dan ini anak kamu.
Kalau kamu masih punya hati, temui orang tuaku. Kita nikah seperti yang kamu janjiin. Tapi seminggu kemudian, surat itu kembali. Di ujungnya, ada tulisan kecil yang membuat Cantika lemas seketika. Nomor tidak dikenal, alamat tidak ditemukan, Rio menghilang. Seperti hantu, seperti cinta yang palsu, seperti harapan yang dibunuh. Bu Lastri duduk termenung di teras. Ia tak lagi marah, ia hanya lelah, Bu, kata Cantika pelan, duduk di sebelah ibunya. Bu Lastri tak menjawab. Aku tahu aku salah. Aku gak minta dimaafin sekarang. Aku cuma pengen bisa benerin semuanya. Bu Lastri menatap langit. Benerin gimana? Aku mau kamu nikah. Siapa aja asal ibu gak malu. Asal anakku bisa punya nama. Bu Lastri memejamkan mata. Lalu ia berkata dengan suara pelan, namun tegas. Besok ikut ibu ke pasar. Kita ketemu seseorang. Seseorang? Iya, seseorang yang mungkin bisa jadi suamimu. Cantika tak bertanya karena ia tahu hidupnya tak lagi miliknya. Sejak ia menyerahkan tubuhnya untuk cinta yang salah, ia kehilangan hak untuk memilih jalan. Dan esok harinya di tengah hiruk pikuk pasar yang bau keringat dan ikan asin, di depan kios sayur mayur, Cantika melihat sosok itu. Kurang gizi, kumal, pakaiannya lusuh, tapi senyumnya lembut. Ini Randy, kata Bu Lastri. Dia yang akan menikahimu. Cantika terdiam. Dunia seolah berhenti berputar. Yang terdengar hanya suara detak jantung. Seperti menolak, Cantika berdiri mematung di depannya. Pria bernama Randy menunduk canggung, menggesekkan sandal bututnya ke tanah. Kumisnya tipis, rambutnya berantakan, bajunya sobek di bagian pundak. Tapi wajah itu tenang. Tidak memelas, tidak pongah, hanya pasrah. Ini maksudnya, gumam Cantika dengan suara tercekat. Bu Lastri menarik lengan Cantika ke samping, menjauh dari Randy, yang masih berdiri di dekat gerobak roti miliknya. Ibu sudah cari sana-sini. Semua laki-laki di desa ini gak ada yang mau. Semua takut, ada yang langsung menolak, ada yang malah maki-maki. Hanya dia yang mau nikah sama kamu, ujar Bu Lastri dengan suara rendah. Nyaris seperti bisikan, Cantika menoleh menatap lagi pria yang katanya akan menjadi suami penyelamat itu. Randy sedang membenarkan topi tuanya, menatap langit sejenak, lalu menunduk lagi. Ia terlihat jauh dari gambaran pangeran penyelamat. Kenapa dia, Bu? Bisik Cantika. Dia pengemis. Bukan pengemis, sahut Bu Lastri. Cepat, dia jual roti goreng. Dia cuma gak punya rumah. Tapi dia bersih, baik, dan dia gak nanya, kamu hamil dengan siapa? Dia cuma bisa bilang, kalau bisa nolongin, saya siap. Itu cukup. Cantika menggigit bibir. Dunia seakan mengejeknya habis-habisan. Dulu ia pilih Rio karena tampan, pintar bicara, dan bermobil. Sekarang ia harus menikah dengan lelaki yang bahkan tak punya sandal utuh. Tapi pilihan apa yang ia punya? Anak ini akan lahir. Orang-orang sudah mencibir, ibu sudah pasrah. Dan ayah, ia bahkan sudah berhenti bicara sejak sepekan. Lalu kalau kamu masih mikir gengsi, kita pindah ke kota aja sekalian, biar kamu melahirkan di sana. Tapi kamu sanggup ketika kamu pikir melahirkan dan membesarkan anak sendirian itu gampang. Suara Bu Lastri mulai pecah menahan isak. Ibu, ini sudah tua, bapakmu juga. Kami gak bisa jaga kamu terus-terusan. Cantika menunduk. Air matanya menetes lagi. Tapi kali ini bukan karena sedih saja. Ada takut, ada marah, ada malu, semuanya menumpuk. Beberapa menit kemudian, Cantika mendekati Randy. Lelaki itu menoleh cepat, lalu buru-buru berdiri tegak. Mas Randy ya? Randy mengangguk cepat, lalu senyum malu-malu. Iya mbak. Iya. Saya Cantika menggenggam. Kamu tahu aku hamil? Iya. Kamu tahu bukan anak kamu. Kenapa kamu nikah denganku? Randy diam sejenak lalu menjawab lirih. Karena saya juga pengen hidup baru mbak. Dan saya pikir saya bisa jaga mbak. Saya nggak punya apa-apa, tapi saya bisa kerja. Saya kuat,
Saya nggak bakal bikin malu lagi. Cantika terpaku. Jawaban itu sederhana, polos, tapi lebih jujur daripada semua omong kosong Rio dulu. Entah kenapa ada sebersit ketenangan di hatinya. Meskipun samar, seminggu kemudian pernikahan itu digelar secara sederhana di rumah Pak Lurah. Hanya keluarga dekat dan tetangga terdekat yang diundang. Tak ada riasan mewah, tak ada pelaminan. Cantika hanya pakai kebaya lama milik ibunya, sementara Randy mengenakan baju koko pinjaman. Saat ijab kabul diucapkan, suara Randy gemetar tapi lantang. Saya terima nikah kawinnya Cantika binti Mahfud dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Semua saksi mengangguk. Sah, Cantika resmi menjadi istri Randy. Malam pertama mereka tidak seperti yang orang-orang bayangkan. Tak ada keromantisan, tak ada senyum bahagia. Mereka hanya duduk berdampingan di kamar yang sempit dengan lampu redup dan kasur lantai. Randy meletakkan sehelai baju ganti di atas tikar. Saya tidur di pojok ya mbak. Biar mbak istirahat. Saya nggak akan ganggu. Cantika mengangguk pelan. Ia bahkan belum sanggup menatap wajah suaminya. Setelah lampu dimatikan, suasana hening. Tapi suara Randy terdengar pelan dari pojok kamar. Mbak Cantika, terima kasih sudah mau nikah sama orang kaya saya. Cantika menahan nafas. Dan tanpa sadar, air matanya menetes lagi. Tapi kali ini air mata itu campuran. Bukan cuma sedih, ada sedikit haru. Malam itu meski aib belum hilang, rasa sesal belum pupus dan masa depan masih buram. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak sendiri lagi. Pagi itu, aroma roti goreng memenuhi dapur kecil rumah tua. Randy sudah sibuk sejak subuh. Tangan kasarnya mencetak adonan dengan cekatan. Wajahnya berminyak karena uap panas wajan. Tapi ia tetap tersenyum. Saat Cantika keluar rumah dan melangkah ragu, "Kamu sudah bangun?" "Dari kapan?" tanya Cantika pelan. Suaranya kaku. "Dari jam 4, seperti biasa mbak. Biar rotinya bisa dibawa keliling jam 6. Cantika mengangguk. Ia berdiri di ambang pintu. Bingung harus berbuat apa. Status barunya sebagai istri Randy masih terasa aneh. Asing, ia tak tahu bagaimana harus bersikap. Bahkan, panggilan mas pun belum keluar dari mulutnya. Randy menoleh sambil menyodorkan segelas teh hangat. "Mbak mau teh dulu? Masih panas." Cantika menerimanya pelan. "Makasih." Sejenak mereka diam. Hanya suara gorengan yang terdengar. "Aku mau cari kerja," ucap Cantika. Tiba-tiba Randy berhenti mengaduk adonan. "Kerja? Aku nggak bisa terus-terusan di rumah. Aku harus mandiri juga. Kasih makan anakku nanti, tanggung jawabku juga." Randy mengangguk, wajahnya datar. "Kalau gitu saya bantu carikan." "Ya mbak." Cantika terkejut. "Kamu nggak keberatan?" Randy hanya tersenyum tipis. "Saya nggak pernah niat nahan mbak-mbak, bebas. Saya di sini cuma bantu mbak nutupin luka. Kalau mbak nggak nyaman, bilang aja. Nggak usah sungkan." Ucapan itu menusuk Cantika. Pernikahan mereka memang sah di mata agama dan negara. Tapi hampa, tak ada cinta, hanya ikatan atas nama penyelamatan. Aib itu yang membuat luka di hati Cantika semakin perih. Ia merasa bersalah karena menggandeng pria yang seharusnya ia cintai. Tapi dia sendiri membenci dirinya sendiri. Hari-hari berlalu, Cantika akhirnya diterima bekerja sebagai kasir di minimarket kecil di kota sebelah. Ia harus naik angkot setiap pagi, pulang saat matahari hampir tenggelam. Tapi ia senang. Setidaknya pikirannya teralihkan. Randy tetap keliling kampung dengan gerobak rotinya. Hasilnya tidak seberapa, tapi cukup untuk beli beras dan sedikit lauk pauk. Setiap sore ia akan menjemput Cantika di halte, meskipun kadang hanya menunggu dari jauh. Tak berani menyapa. Suatu hari, saat Cantika sedang mencatat stok barang, ia mendengar dua ibu berbisik di lorong. "Itu yang kemarin nikah sama pengemis ya?" "Iya, cantik banget. Tapi sayang, hamil duluan katanya." "Hus, jangan keras-keras." "Tapi benar juga sih, cowok ganteng mana mau nikahin dia? Paling cowok yang selera aja kayak gitu." "Siapa namanya?" "Randy." Cantika berhenti menulis. Tangannya mengepal. Ia ingin membela diri.
ingin teriak bahwa hidupnya tidak seperti yang mereka bayangkan. Tapi ia hanya diam. Malam harinya saat ia duduk di teras rumah sambil mengelus perut yang mulai membesar, Randy duduk di sebelahnya. Lapar. Cantika menggeleng marah. Ia tetap diam. Randy menunduk. Saya tahu orang masih ngomongin Mbak. Tapi makin kita dengerin, makin sakit. Nggak semua luka bisa dihindarin. Kadang cuma bisa dijalanin. Cantika menoleh. Untuk pertama kalinya ia memandangi wajah Randy. Lama-lama wajah yang keras tapi tenang. Wajah lelaki yang entah kenapa makin hari terasa familiar. Bahkan menenangkan. Kamu pernah disakiti juga? Tanya Cantika lirih. Randy tersenyum miris. Saya hidup di jalan sejak umur 15 tahun. Ditinggal orang tua, dituduh maling, dipukuli, dihina, dilecehkan, tapi saya masih hidup. Karena saya percaya, luka cuma bagian dari perjalanan. Cantika tertegun, air matanya menetes. Tanpa ia sadari, saya juga pengen sembuh. Bisiknya lirih. Tapi kadang saya benci banget sama diri saya sendiri. Randy menatap langit malam. Kalau gitu, kita belajar sembuh bareng ya. Cantika tak menjawab. Tapi untuk pertama kalinya, ia menyandarkan kepalanya di bahu Randy. Tak ada cinta, belum, tapi mungkin ini awalnya. Minggu berikutnya, kabar buruk datang Rio, mantan pacar Cantika, pulang ke kampung. Dengan gagah, ia datang ke rumah. Cantika mengetuk pintu keras. Randy yang membukakan. Mana Cantika? Bentak Rio, matanya menyala. Randy berdiri tenang. Ada urusan apa? Gue bapak dari anak yang dikandungnya. Lo siapa? Cantika yang mendengar teriakan itu segera keluar. Jantungnya seperti mau pecah. Rio pulang. Kamu gak punya hak muncul lagi. Tapi anak itu, anak gue. Anak yang kamu tinggalkan. Kamu kabur, kamu hina. Aku sekarang kamu datang tanpa rasa malu. Rio menatap Randy ujung kaki sampai kepala. Dan lo pikir, lo pahlawan. Lo itu pengemis. Mau sok-sokan jaga istri orang. Tangan Randy mengepal. Tapi ia tetap diam. Cantika berdiri di antara mereka. Mas Randy bukan siapa-siapa. Tapi dia gak pernah ninggalin aku. Dia gak pernah hina aku. Dia gak pernah lari kayak kamu. Rio tertawa sinis. Lalu membalikkan badan. Hidup kalian gak bakal tenang. Gue bakal ambil anak itu. Saat bayangan Rio menghilang, di kejauhan, Cantika jatuh terduduk, tubuhnya gemetar. Randy segera meraih bahunya. Selang beberapa hari, perut Cantika terasa sakit, mulas, seperti orang yang melahirkan. Kemudian, Cantika pun memanggil Mas Randy. Kenapa Mbak perutnya? Kemudian tak lama, Randy pun mengambil jaket dan payung dan segera membawa Cantika ke puskesmas. Di sana, dia segera memanggil seorang bidan agar segera menolong Cantika. Ketika Cantika sudah masuk ke dalam ruang persalinan, Mas Randy duduk terdiam di ruangan tunggu. Tak selang lama, Bu bidan keluar. Bagaimana Bu keadaan Cantika? Alhamdulillah, anaknya sudah lahir Pak. Anaknya perempuan, sehat dan kuat. Randy seperti kehabisan kata. Tangannya gemetar. Di balik jendela kecil ruangan itu, ia bisa melihat Cantika terbaring lemah dengan bayi mungil di pelukannya. Ia masuk pelan, mendekati ranjang. Cantika membuka mata dan tersenyum samar. Lihat Mas, ini anak kita. Randy duduk di samping ranjang, menata bayi kecil itu. Kulitnya merah muda, matanya tertutup, tangannya menggenggam udara kosong. Namanya siapa? Tanya Cantika pelan. Randy tersenyum. Terserah Mbak aja. Saya ikut. Cantika menatap bayi itu, lalu menggumam, saya akan menamai bayi ini Aira Mas. Randy mengangguk. Aira, nama yang cantik. Tiba-tiba air mata mengalir dari mata Cantika. Mas, makasih ya. Kalau nggak ada kamu, aku nggak tahu aku bisa melewati ini semua atau enggak. Randy menggenggam tangan Cantika. Saya juga harusnya yang berterima kasih Mbak.
Cantika ngajarin saya makna rumah. Sebelumnya hidup saya nggak pernah punya arah. Mereka diam, tapi dalam diam itu ada kehangatan yang berbeda. Bukan lagi kehangatan karena rasa kasihan atau tanggung jawab, tapi sesuatu yang perlahan tumbuh. Beberapa minggu kemudian, Cantika pulih dan Aira tumbuh sehat. Rumah yang dulunya sunyi, kini dipenuhi tangisan bayi, tawa kecil dan aroma bubur beras. Cantika mulai terbuka. Ia sering tertawa saat Randy gagal memakaikan popok atau saat Randy tertidur sambil menyuapi bayi. Hatinya yang dulu penuh luka perlahan pulih. Suatu malam saat Aira sudah tidur, Cantika duduk di teras bersama Randy. "Aku pengen jujur sama kamu, Mas," kata Cantika tiba-tiba. Randy menoleh. "Waktu kita nikah, aku gak punya rasa apa-apa ke kamu, bahkan sempat benci." Randy tertawa kecil. "Saya tahu kok. Tapi sekarang," Cantika menarik nafas dalam. "Aku gak tahu kapan tepatnya, tapi aku mulai ngerasa nyaman, merasa tenang saat ada di kamu." Randy terdiam, lalu pelan-pelan ia menjawab, "Saya juga gak pernah nyangka bakal nikah sama kamu, Mbak. Tapi sekarang, saya takut kehilangan kamu." Cantika tersenyum. "Aku juga." Pelan-pelan, Cantika menyandarkan kepalanya ke bahu Randy. Tidak ada kata, "Aku cinta kamu." Tapi malam itu, segalanya terasa cukup. Tangis telah menyatukan mereka. Namun, seperti hidup pada umumnya, kebahagiaan tak pernah bertahan lama tanpa ujian. Bulan demi bulan berlalu. Sah mereka seperti drama tapi nyata. Saya menangis lihat perjuangan Mas Randy. Lelaki sejati bukan soal tampang, tapi keberanian mencintai tanpa syarat. Cantika hebat, mau buka hati buat lelaki sederhana tapi penuh cinta. Kisah mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang yang sedang berjuang dalam gelap. Dan mereka tetaplah dua orang sederhana yang saling genggam tangan, menjalani hidup apa adanya dengan satu keyakinan bahwa cinta sejati bukan ditemukan, tapi diperjuangkan. 2 tahun berlalu sejak hari itu, hari ketika Cantika dan Randy mulai segalanya dari nol. Dengan cinta yang tumbuh dari luka, kini mereka sudah punya kedai kecil yang cukup ramai pengunjung. Di depan rumah itu tergantung papan kayu sederhana bertuliskan "Kedai Cantika". Aira si kecil sudah mulai bisa berlari-lari di sekitar kedai. Wajahnya lucu, polos dan menggemaskan. Ia bisa menyapa pelanggan dengan suara cemprengnya. "Selamat datang di warung Mama Papa." Kehidupan mereka yang nyaris sempurna. Namun, luka lama kadang tak pernah benar-benar sembuh. Ia bisa saja menganga kembali ketika sosok masa lalu datang tanpa aba-aba. Saat Randy sedang menyusun meja, seorang pria muda turun dari motor sport di depan kedai mereka. Pria itu tinggi, berkulit putih, berpakaian rapi, kontras sekali dengan suasana kampung yang sederhana. Cantika yang sedang mengelap meja langsung terdiam. Nafasnya tercekat. Wajahnya memucat. "Rio," bisiknya. Randy menoleh. Matanya tajam, tapi ia tetap tenang. Rio mendekat. Ia menatap Cantika, lalu menoleh ke arah Aira yang sedang bermain. "Itu anakku ya?" Cantika menelan ludah. Tangannya gemetar. "Kamu gak punya hak datang ke sini," ucap Randy pelan tapi tegas. Rio mengendus. "Aku cuma mau tahu, apa anak itu benar anakku? Kalau iya, aku mau ambil tanggung jawabku." Cantika akhirnya bersuara. "Sekarang kamu mau tanggung jawab setelah ninggalin aku waktu tahu aku hamil." Rio menghela nafas. "Aku salah, aku tahu, tapi aku udah berubah. Aku punya pekerjaan tetap, aku bisa kasih hidup yang lebih layak buat dia." Randy berdiri, lalu berdiri di hadapan. Matanya lurus menatap tanpa gentar. "Dengar Rio, anak ini tumbuh sehat bukan karena uangmu, tapi karena cinta, dan cinta itu gak bisa dibeli pakai motor atau gaji yang besar." Rio terdiam. Cantika mendekat, memeluk Aira. Anak ini gak butuh ayah yang datang pas udah sukses. Dia butuh ayah yang gendong saat dia sakit dan demam. Akhirnya, Rio pun pergi tanpa berkata apa-apa dan membawa perasaan kecewa, menyesal, dan penuh emosi. Kini, Cantika dan Randy bersama Aira hidup bahagia, sederhana, di dalam rumah yang sederhana, tanpa kemewahan, namun
penuh kaya dengan rasa cinta. Cerita ini akan mengunggah perasaan dan mengajarkan bahwa cinta sejati tak mengenal status sosial.